Hello, friend. Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Mengevaluasi potensi keuntungan properti sewa jangka pendek di Bali jauh lebih kompleks dari yang terlihat. Perkiraan yang sering dikutip sebesar 70 hingga 90% merupakan hasil paling tinggi. Tidak profesional atau gagal mempertimbangkan konteks yang lebih luas. Analisis yang tepat memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dan bernuansa daripada mengandalkan data anekdot dari tetangga atau desas-desus. Menilai profitabilitas melibatkan berbagai faktor termasuk musim, tren pasar, pemeliharaan properti, dan banyak lagi. Mari kita uraikan poin-poin utama yang mempengaruhi hasil dan cara menentukan potensi keuntungannya. Yang pertama, penentuan tarif sewa harian. Menetapkan tarif sewa harian sangatlah penting. Seringkali dinilai terlalu tinggi setelah periode optimisme awal, pemilik biasanya menghadapi fase realization atau menyadari bahwa ekspektasi 70 hingga 90% ini tidak selalu indah kedengarannya. Penyesuaian ini dapat memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun tergantung pada fleksibilitas pemilik. Tetapi, kebanyakan pemilik akhirnya menyesuaikan diri dengan tarif pasar atau menyadari bahwa harga awal mereka tidak berkelanjutan. Menilai tarif yang tepat melibatkan evaluasi berbagai saluran seperti booking.com dan memahami gambaran pasar secara keseluruhan. Contohnya, Anda tidak bisa begitu saja memutuskan untuk membebankan biaya sebesar $300 per malam tanpa mempertimbangkan realita pasar. Yang kedua, musiman. Meskipun ada klaim bahwa Bali adalah tujuan tropis sepanjang tahun, musim memiliki peran yang sangat penting. Pasar mengalami fluktuasi yang jelas, tingkat hunian dan harga sangat bervariasi antara musim puncak. Misalnya, pada bulan Juli, Agustus, Desember, dan Februari, dan periode di luar puncak. Menetapkan harga tunggal sepanjang tahun sangat tidak realistis, karena hasil secara alami akan menurun selama bulan minim okupansi. Yang ketiga, dinamika pasar. Pasar di Bali berkembang sangat pesat terutama pasca Covid. Pandemi menciptakan permintaan yang tertahan yang mengarah pada ledakan investasi dan lonjakan pengembangan properti baru. Namun, karena properti baru ini membanjiri pasar, persaingan meningkat dan properti lama menghadapi tantangan dalam mempertahankan daya tariknya. Selain itu, iklim tropis di Bali mempercepat kerusakan, menyebabkan pemeliharaan dan renovasi rutin agar tetap kompetitif. Yang keempat, penuaan dan pemeliharaan properti. Iklim lembab di Bali menyebabkan properti menua dengan cepat. Kelembapan merusak struktur bangunan, furniture, dan interior. Hal tersebut menyebabkan perlunya anggaran renovasi dan pengawasan konsisten. Tanpa perawatan yang tepat, menyebabkan timbulnya ulasan negatif yang menyebabkan penurunan profitabilitas properti. Pemilik harus memperhitungkan biaya pemeliharaan berkelanjutan untuk menghindari jatuh ke dalam siklus penurunan pengembalian. Yang kelima, ulasan dan peringkat tamu. Mempertahankan peringkat tinggi dan ulasan positif sangatlah penting untuk profitabilitas. Hal ini membutuhkan layanan tamu yang luar biasa dan memperhatikan secara mendetail. Pemilik yang secara aktif mengelola properti mereka cenderung mencapai hasil yang lebih baik daripada mereka yang sepenuhnya mendelegasikan kepada perusahaan manajemen. Meskipun perusahaan manajemen dapat membantu, tetapi mereka seringkali kekurangan fokus, yang berakibat mempengaruhi kepuasan tamu dan hasil. Yang keenam, ketidakpastian dan biaya tak terduga. Kualitas konstruksi dan layanan di Bali seringkali di bawah standar, menyebabkan masalah yang tak terduga. Misalnya, atap dapat runtuh karena kelembaban yang memerlukan perbaikan secara berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Insiden ini tidak hanya menimbulkan biaya, tetapi juga mengakibatkan hilangnya pendapatan sewa. Pemilik harus memperhitungkan ketidakpastian tersebut dalam perencanaan keuangan.
Yang ketujuh, biaya perusahaan manajemen. Banyak pemilik memilih untuk menggunakan jasa perusahaan manajemen yang biasanya membebankan presentase dari pendapatan sewa. Namun, biaya ini seringkali ditambahkan di atas komisi yang dikenakan oleh platform seperti Airbnb. Seperti contoh, jika tarif sewa per malam adalah $100, setelah dipotong komisi Airbnb dan biaya manajemen, pemilik mungkin hanya menerima sebagian kecil dari pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu, pemilik perlu menganalisis dengan cermat biaya yang dikenakan serta layanan yang mereka terima. Yang kedelapan, penggunaan pemilik. Pemilik sering menggunakan properti mereka untuk tempat tinggal pribadi yang menyebabkan kekurangan ketersediaan sewa, terutama selama musim puncak. Hal ini dapat berdampak signifikan pada pendapatan tahunan, karena properti tidak tersedia untuk tamu berbayar selama periode permintaan tinggi. Yang kesembilan, penurunan value properti. Pasar di Bali berkembang sangat pesat. Hanya properti baru yang menampilkan desain dan teknologi modern. Hal ini mendorong properti lama keluar dari preferensi. Bahkan, properti yang dibangun beberapa tahun lalu dapat menjadi usang, yang memerlukan renovasi agar tetap kompetitif. Properti baru cenderung lebih banyak menarik perhatian dari tamu, sehingga lebih sulit bagi properti lama untuk mempertahankan hasilnya. Yang ke-10, faktor eksternal. Peristiwa alam seperti aktivitas vulkanik, misalnya gunung api, dapat mengganggu pariwisata dan mengurangi hasil selama berbulan-bulan. Pemilik harus mempertimbangkan resiko tersebut saat menghitungkan potensi keuntungan. Kesimpulannya, menentukan profitabilitas properti sewa jangka pendek di Bali memerlukan analisis yang komprehensif dari berbagai faktor. Mengandalkan perkiraan sederhana seperti 70-90% merupakan hasil menyesatkan. Pendekatan profesional melibatkan pertimbangan musim, tren pasar, biaya pemeliharaan, biaya manajemen, dan risiko eksternal. Pemilik harus mempersiapkan skenario optimis dan pesimisnya. Dengan mempertimbangkan sifat pasar yang tidak dapat diprediksi, tanpa perencanaan yang matang dan perhatian berkelanjutan, hasil aktual kemungkinan akan jauh dari harapan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang tertarik berinvestasi properti sewa jangka pendek di Bali. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel kami untuk konten-konten menarik lainnya. Jika ada pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. And see you next video. Bye!